कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai penggemar Padepokan Lokajaya yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan, segala musibah telah kita lihat di seluruh penjuru Nusantara, wahai saudaraku. Maka apakah kita tidak akan sadar diri, wahai saudaraku? Apa kita akan masih berbangga-banggaan dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan pengetahuan kita, ataupun dengan apapun lah, wahai saudaraku? Apakah kita akan masih berbangga-bangga diri, merasa menang sendiri, merasa mengetahui ilmu ini, ilmu itu, ataupun pengetahuan apapun, wahai saudaraku? Sadarlah, wahai saudaraku, ayo kita berbenah diri dari segala macam aspek kehidupan kita, wahai saudaraku. Saudaraku yang saya hormati, para penggemar Padepokan Lokajaya, tentang beliau sang kinasih atau Satrio Piningit atau apalah, kita tunggu saja. Kita tidak usahlah kita berangan-angan lebih tentang diri beliau ini, entah dari mana datangnya, entah bagaimana cara datangnya, atau bagaimana beliau ini muncul, wahai saudaraku. Saya yakin segala macam aspek keilmuan kita itu tidak akan bisa menembus jati diri beliau ini, kecuali Allah sendiri yang telah ridho untuk memunculkan beliau ini. Kita mengkaji itu hanya sebagai dasar aspek-aspek yang kita dapat dari ramalan Jayabaya ataupun dari Islam sendiri, itu dari hadis-hadis atau dari Al-Quran atau apapun itu. Kan kita hanya mengkaji, wahai saudaraku. Namun jati diri seorang sang kinasih Satrio Piningit itu sendiri itu masih rahasia. Itu kan hak prerogatif Allah, karena beliau ini ditempa oleh Allah itu langsung sendiri, wahai saudaraku. Makanya kita sharing saja dulu, kita berbenah diri. Apakah ketika beliau ini muncul dengan sosok apapun, apakah kita akan menerimanya atau kita malah menentangnya dengan segala keilmuan kita, dengan pola pikir kita, dengan pengetahuan kita? Apa kita akan menolaknya, wahai saudaraku? Ingatlah, kehidupan ini tidak ada yang maha mengetahui kecuali Allah. Lalu pantaskah diri kita ini berbangga-banggaan dengan segala pengetahuan kita? Lalu bagaimana sosok ini akan muncul, wahai saudaraku, sedangkan dari diri kita ini masih saling adu argumen, adu keilmuan, adu segala adu apalah. Sadarlah, wahai saudaraku, beliau ini tidak akan muncul selamanya kalau kita masih beradu argumen. Kita benahi diri dulu, bagaimana akhlak kita, perilaku kita, budi pekerti kita. Sedangkan para pejuang lah, yang dikatakan para pejuang yang telah memerdekakan Indonesia ini, itu kan orang-orang yang
benar-benar kesatria yang rela berkorban demi untuk negaranya, untuk memerdekakan Indonesia ini para pejuang yang kesatria yang sesungguhnya. Lalu kita rakyatnya selalu berperang dengan pengetahuan, dengan apa, seolah-olah pengetahuan itu miliknya sendiri. Malu, kita malu banget kepada para pendahulu kita, para kesatria lah yang dulu memerdekakan NKRI ini. Kita malu wahai saudaraku. Kalau dari basic Islam, kita malu kepada para pejuang syuhada-syuhada dulu yang telah memerdekakan, memperjayakan Islam itu sebagai Islam itu agama yang rahmatan lil alamin wahai saudaraku. Kita malu, budaya malu kita saja sudah hilang. Makanya umat ini ya akan selalu bentrok dengan argumen, dengan pola pikir, dengan pengetahuan. Apalagi orang yang mengaku punya kekuatan ini, punya kekuatan itu, ajian ini, ajian itu, sastra ini, sastra itu. Kita tidak akan pernah maju wahai saudaraku negara ini jika kita masih beradu argumen. Kalaupun ada kita suatu masalah atau kita pembahasan apa, itu harusnya musyawarah untuk mufakat wahai saudaraku. Musyawarah itu jalan yang terbaik untuk mufakat, bukan saling adu argumen di dunia media sosial ini. Yang banyak fitnah di media sosial ini, banyak fitnah wahai saudaraku. Jangan mudah kalian tertipu dengan media sosial ini. Sedangkan media sosial ini yang membuat siapa wahai saudaraku? Ayo kita terapkan ibaratnya konsep hidup yang harmonis lah wahai saudaraku, yang selaras dengan jati diri bangsa ini, selaras dengan jati diri Islam yang dibawa dulu Nabi Muhammad wahai saudaraku. Ayo kita berbenah, saling menguatkan, saling tukar pikir lah, musyawarah untuk mufakat. Apapun hasilnya, ketika kita musyawarah untuk mufakat itu lebih baik wahai saudaraku. Musyawarah untuk mufakat itu lebih jauh lebih baik daripada kita beradu argumen di channel itu, di channel ini, di channel itu. Kita membawa seorang sosok lah yang dikatakan satria pining itu, tapi kita tidak ketemu ujungnya karena kita mementingkan ego kita masing-masing dari channel-channel ini, tidak mengedepankan ibaratnya musyawarah untuk mufakat wahai saudaraku. Yang saya hormati para penggemar Padepokan Lokajaya, saya kasih contoh ini untuk membahas sebuah ideologi bangsa negara Indonesia yang telah dibangun oleh para pejuang terdahulu, para sang proklamator lah, Bapak kita Bapak Soekarno dan Bapak Hatta dan para pejuang lainnya. Kita akan hidup di negara Indonesia ini dengan ideologi Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Maksud ketuhanan yang Maha Esa ini, kita di negara Bhinneka Tunggal ini kita kan masing-masing punya pegangan. Dalam bahasa Jawa ageman lah, pegangan ageman. Kalau dari Islam itu ada kitab ini, kita jalankan dengan sesuai masing-masing. Mazhab ini, mazhab itu, jalankan sesuai mazhab kalian masing-masing. Kita tidak usah berpecah belah tentang mazhab. Di dalam Islam ada kajian ini, kajian itu. Kita jalankan sesuai kemampuan kita. Kita nggak usah saling hujat antar mazhab, antar thariqah, antar apalah. Kita tidak usah, karena kita berpegang pada ketuhanan yang Maha Esa. Dari agama Nasrani kan punya pegangan masing-masing, dari agama Hindu, dari agama Buddha, mereka itu punya pegangan masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Toh kita kalau mengingatkan, kita harus dengan tutur kata yang lembut, bukan dengan argumen atau saling adu merasa agamanya benar sendiri. Belum tentu wahai saudaraku. Tapi kalau kita dari Islam, kan ada bahasa inna dina indallahil Islam, agama yang terbaik di sisi Allah itu Islam, bagi kita yang Islam.
Tapi yang bagi selain Islam ya itu kan hak mereka masing-masing. Itu ketuhanan yang Maha Esa, saudaraku. Yang nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ini sama-sama manusia. Kita coba untuk adil kepada diri kita sendiri, adil kepada keluarga kita sendiri, adil kepada masyarakat kita sendiri. Ketika kita adil dalam diri sendiri, keluarga kita dan masyarakat, bangsa ini akan menjadi adil seluruhnya. Dan kita menerapkan adab yang berlaku, adab sesama manusia ini, wahai saudaraku. Ayo kita sadar akan hal-hal itu. Mereka pejuang ini telah memproklamasikan ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya dari agama apapun hidup di Indonesia ini. Makanya bersatulah wahai saudaraku untuk memajukan bangsa ini. Kemanusiaan yang adil beradab kita terapkan. Kita adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, adil kepada masyarakat. Dengan adab-adab kita, sopan santun kita, akhlak-akhlak kita. Ya sebagai orang Islam, karena Allah telah memperjalankan dengan adab akhlakul karimah. Dari agama Buddha ada ajaran Budi, dari Nasrani ada tata krama, sopan santun. Ya kan terserah kita terapkan wahai saudaraku di dalam negara ini. Dan yang nomor 3, persatuan Indonesia. Dulu para pejuang dengan gagah berani mempersatukan Indonesia dari pengusir penjajah wahai saudaraku. Lalu bagaimana kita akan bersatu? Kita selalu beradu argumen tentang agama kita, tentang pegangan kita. Kita selalu beradu argumen. Lalu pantaskah kita ini menjadi bangsa yang maju kalau dalam diri kita, dalam keluarga itu tidak ada persatuan? Kita terapkan persatuan ini di dalam diri kita. Keluarga kita satukan, masyarakatnya juga kita satukan. Nah inilah wahai saudaraku, hiduplah di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah nomor 4 ini wahai saudaraku, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah ini Kak, ini yang selalu kita mendapatkan. Ya Allah, kini kita musyawarah lah dalam hal apapun wahai saudaraku, agar mencapai mufakat. Lembaga-lembaga apapun musyawarah lah wahai saudaraku untuk mufakat. Karena kita ideologi kita itu Pancasila wahai saudaraku. Kalau kita sudah perketuhanan yang Maha Esa, walaupun berbeda kita agama kita, walau kemanusiaan yang adil beradab, kita saling sopan santun akhlaknya, tata keramanya. Nomor 3, persatuan Indonesia. Bersatulah seperti para pejuang NKRI terdahulu yang telah memerdekakan bangsa ini dengan persatuan gerilya wahai saudaraku, untuk tidak saling adu argumen, tapi jiwa-jiwa kesatria mereka itu bangun untuk membangun NKRI. Nah nomor 4 ini wahai saudaraku, nomor 4 ini kita juga harus terapkan permusyawaratan perwakilan. Musyawarahlah untuk mufakat wahai saudaraku. Jangan saling kita mengedepankan ego atau kepentingan diri atau kepentingan golongan lah wahai saudaraku. Yang nomor 5 wahai saudaraku, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita sudah menerapkan yang 4 ini, akan menciptakan keadilan. Keadilan yang begitu luas wahai saudaraku. Adil kepada diri kita, adil kepada keluarga kita, adil kepada masyarakat seluruhnya. Kita akan adil wahai saudaraku. Jika kita bisa menerapkan falsafah hidup ideologi Pancasila ini di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, ataupun di dalam masyarakat kita wahai saudaraku. Nah ketika kita Pancasila ini kita sudah bangun, benar-benar bangun dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, ini Indonesia itu akan, saya yakin, jaya sejaya-jayanya wahai saudaraku. Ayo kita terapkanlah
ideologi Pancasila ini di dalam diri kita, wahai saudaraku. Kita berbenah lagi, introspeksi diri lagi, wahai saudaraku. Karena saya yakin nanti sang kesatria peningit ini akan menerapkan Pancasila dengan sebaik-baik Pancasila itu, wahai saudaraku. Agar tidak ada perbedaan, untuk menyatukan ras, suku, bangsa, agama, untuk menuju tatanan dunia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, wahai saudaraku. Kemaharipah Jinawi, rakyatnya adil, makmur, senang, bahagia, saling asih, saling mengasihi, saling selalu menguatkan, wahai saudaraku. Inilah contoh-contoh kita. Kita telah jauh dari ideologi Pancasila yang sesungguhnya, wahai saudaraku. Lalu pantaskah kita mengaku bangsa yang hebat? Karena bangsa yang hebat itu yang mengenali jati diri bangsanya itu sendiri, mengenali, menghargai jasa para pahlawannya yang terlebih dahulu memperjuangkan kemerdekaan kita. Kita jauhkanlah dari perbedaan ideologi, dari akal pola berpikir kita, pengetahuan kita. Punya apa kita, wahai saudaraku? Saya katakan lagi, nyawa ini pun hanya titipan. Lalu pantaskah kita mengaku punya ini, punya itu? Masya Allah, sastra ini, sastra itu. Keluarkan semua yang kalian punya. Kalau saya bilang, entah kita yang bawa, yang kita akan bawa itu hanya amal ibadah, wahai saudaraku. Amal ibadah kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, wahai saudaraku. Sadarlah, wahai saudaraku. Sadarlah. Apa perlu Allah menegur kita terus menerus dari kelakuan kita sendiri, wahai saudaraku? Sampai kapan kita akan sadar dan dewasa? Sadarlah, wahai saudaraku, sadar. Kita ini satu tujuan untuk memakmurkan Indonesia ini yang gemaharipah Jinawi. Maka jauhkanlah kita dari perbedaan apapun, wahai saudaraku. Karena saya yakin ketika sang, ya yang dikatakan Satrio Piningit itu akan mempersatukan bangsa tanpa ada perbedaan dari pola pikir kita. Jangan kita kedepankan ego kita, nafsu kita, ataupun apapun lah. Kita merasa memiliki pangkat di dunia nyata ataupun di dunia gaib lah. Gaib yang mana Anda memiliki pangkat? Seluruh pangkat di dunia gaib itu sudah dimiliki Nabi Muhammad. Khatamul Nabi, imamnya para hal gaib, itu sudah dimiliki Nabi Muhammad. Lalu kita hendak memiliki pangkat apa lagi? Kita cukup orang-orang yang beriman saja, wahai saudaraku. Katakanlah orang-orang yang beriman itu sungguh beruntung di sisi Allah. Lalu kita hendak memiliki pangkat apa lagi? Pangkat dunia atau pangkat di alam gaib? Ya Allah, kita jangan halu lah. Kita berpikir secara akal sehat dan sadar. Kita hidup di dunia ini, kita bekerja, kita ibadah, kita saling menghormati satu sama lain. Jangan dikait-kaitkan tentang hal gaib terus. Kita akan irasional, kita bisa dikatakan gila, wahai saudaraku. Sadarlah akan hal ini, wahai saudaraku. Yang saya hormati para penggemar Padepokan Lokajaya, kembali lagi saya tegaskan, ayo kita introspeksi diri, mawas diri. Ini sudah, ya Allah menegur dengan air lah, seperti zamannya Nabi Nuh. Jangan sampai Allah menegur kita dengan seperti zamannya Nabi Lut, batu-batu itu sampai jatuh dari atas langit, wahai saudaraku. Jangan sampai. Ayo kita berbenah. Kita saling memaafkan satu sama lain. Kita saling menolong satu sama lain. Kita saling kasih solusi dari segala macam permasalahan hidup. Musyawarah untuk mufakat, wahai saudaraku. Untuk menantikan beliau sang kesatria Piningit itu, wahai saudara. Sebelum menunggu ke sang kesatria, kita bangun dari jiwa kita untuk menjadi jiwa kesatria itu tersendiri, wahai saudaraku. Ayolah kita menjadi kesatria itu. Bangkitlah, wahai saudaraku, dari jiwa-jiwa irasional yang kita, ya Allah, kita seolah-olah apalah, kita hanya membawa
amal ibadah nantinya yang kita akan bertanggungjawaban kepada Rob kita masing-masing, saudara. Jauhkan dari keegoisan nafsu dan akal pola pikir. Yang tua jangan merasa tua, yang muda jangan merasa muda. Kita harus saling menjaga. Yang muda harus menghormati yang tua jangan sok tua. Ayo kita saling asa-asu isi dan saling menguatkan lah wahai saudaraku. Jangan saling berpecah belah wahai saudaraku. Yang saya hormati para penggemar Partai Pengen Lokajaya, mudah-mudahan kedepannya saya berdoa terus untuk bangsa inilah, untuk mudah-mudahan kita diberi para pejabat yang amanah, yang selalu melindungi rakyatnya, yang tegas, yang jujur, yang adil untuk membangun negara Indonesia ini. Ayo kita majukan bersama-sama wahai saudaraku. Jauhkan dari segala perbedaan, bineka tunggal ika, itulah semboyan kita. Ideologi kita adalah Pancasila. Kita terapkan jati diri Pancasila itu tersebut wahai saudaraku di dalam diri kita masing-masing, keluarga kita dan masyarakat kita wahai saudaraku. Berjuanglah dari dalam diri kita sendiri untuk rakyat kita, untuk negara kita wahai saudaraku. Kita banyak-banyaklah di hari-hari ke depan atau hari ini ke depannya, kita harus banyak meminta ampun wahai saudaraku, munajat untuk kebaikan bangsa ini, untuk pemimpin kita dan masyarakat kita wahai saudaraku. Berbenah dan jauhkanlah perbedaan dari dalam diri kita. Yang tua jangan merasa tua, yang muda jangan sok muda. Kita saling satu, menguatkan, mengingatkan dan memberi solusi musyawarah untuk mufakat wahai saudaraku. Ya begitu sajalah, sambil kita menunggu kedatangan sang utusan kesatria Peningit itu yang kita nantikan, yang telah lama kita bahas, tapi kapan beliau hadir itu urusan Allah wahai saudaraku. Tapi saya yakin ketika beliau muncul, banyaklah orang-orang yang tidak sependapat ataupun tidak sepro, atau ya banyak orang-orang yang kontra lah, karena beliau ini mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, pola pikir kita, atau masa iya seorang kesatria itu begitu, begini, begitu. Itu kita hilangkan lah. Makanya kita berbenah diri sambil menunggu sang kesatria itu wahai saudaraku. Saya juga masih mencari ini, saya gali informasi di mana saja, ini belum mampu lah. Saya tanya ke wali ini, ke ustadz ini, ke guru ini, saya belum mendapatkan tentang info beliau ini wahai saudaraku. Makanya kita berdoa saja, mudah-mudahan beliau ini segera hadir wahai saudaraku. Ayo kita saling berbenah. Ya, terakhir kali saya memohon maaf atas segala ucapan saya, pola pikir saya, ataupun segala kelakuan saya. Saya hanya meminta maaf wahai saudaraku. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat iman, Islam dan takwa saudaraku, persatuan dan kesatuan, saling sadar menyadarkan wahai saudaraku. Untuk Kang Surya dan para narasumbernya selalu semangat. Ya, kita, obat hati kita adalah hujatan. Semakin dihujat seseorang, saya yakin beliau ini akan dimuliakan oleh Allah. Kita teringat oleh pedagang